Tradisi penamaan di kalangan suku Bali merupakan suatu budaya yang unik karena berkaitan dengan jenis kelamin, urutan kelahiran, atau status kebangsawanan. Dengan penamaan yang khas ini, masyarakat Bali dapat mengetahui kasta dan urutan kelahiran seseorang. Penerapan tradisi ini bukanlah hal yang mutlak, mengingat bahwa tidak semua orang Bali mengikuti sistem penamaan ini. Tidak jelas sejak kapan tradisi pemberian nama depan ini mulai ada di Bali. Menurut pakar linguistik dari Universitas Udayana, Profesor Dr. Iwayan Jendra SU, nama depan itu pertama kali disebutkan dalam catatan sejarah bertarik abad ke-14, yakni pada masa pemerintahan Raja Gelgel atau dalam Ketut Kresna Kepakisan, putra keempat dari Sri Kresna Kepakisan yang dinobatkan oleh Gajah Mada untuk menjabat sebagai pemimpin Bali yang saat itu merupakan vasal Majapahit. Namun, Profesor Jendra belum dapat memastikan apakah tradisi pemberian nama depan itu sebagai pengaruh Majapahit atau bukan. Tetapi, hal itu telah menjadi tradisi di Bali dan hingga akhir abad ke-20, masyarakat Bali masih menggunakannya. Orang Bali mengenal sistem kasta diwariskan dari zaman leluhur mereka yang dahulu mengindikasikan keistimewaan peran seseorang dalam masyarakat, meskipun kini tidak lagi diterapkan secara kaku sebagaimana pada masa lampau. Dalam beberapa hal, keistimewaan tersebut masih dipertahankan. Misalnya, dalam upacara dan perkawinan adat Bali, masih dikenal pembedaan berdasarkan garis keturunan leluhur. Sistem kasta itu masih dipertahankan dalam tradisi penamaan orang Bali. Orang-orang dari kasta selain Sudra memiliki gelar kebangsawanan yang mengidentifikasikan kasta keluarga mereka, dan gelar ini diwariskan turun-temurun sekadar pengingat keistimewaan leluhur. Meskipun mereka tidak lagi menjabat profesi sesuai kasta mereka dalam masyarakat. Dikutip dari Wikipedia, orang Bali mengenal sistem kasta yang diwariskan dari zaman leluhur mereka yang dahulu mengindikasikan keistimewaan peran seseorang dalam masyarakat, meskipun kini tidak lagi diterapkan secara kaku sebagaimana pada masa lampau. Berikut adalah uraian terkait 4 kasta yang ada di Bali. 1. Keturunan dari kasta Brahmana. Keturunan dari kasta Brahmana biasanya diawali dengan gelar ide bagus untuk laki-laki dan ide ayu atau disingkat dayu untuk perempuan. Pada masa lalu, kasta Brahmana adalah golongan rohaniawan atau pemuka agama, yaitu pedanda beserta keluarganya. Mereka tinggal di suatu komplek hunian yang disebut geria, diwariskan berdasarkan garis keturunan leluhur mereka pada masa lalu. Sekarang, tidak semua keturunan Brahmana berprofesi sebagai pemuka agama. Mereka sudah masuk ke dalam berbagai lapangan pekerjaan dan tidak semua keturunannya masih menetap di geria. 2. Keturunan dari kasta ksatria. Keturunan dari kasta ksatria biasanya diawali dengan gelar anak agung, disingkat gung, cokorde, disingkat cok, kemudian penggunaan kata desa ataupun gusti. Mereka yang umumnya keturunan raja dan tinggal di Puri atau sekitar Puri, yaitu kediaman leluhur mereka atau bangsawan Bali yang memerintah atau mengabdi pada masa lalu. Bagaimanapun, ada sebagian golongan ksatria yang tinggal di luar Puri. Dalam kasta ini juga ada yang menggunakan gelar dewa atau dewa ayu untuk perempuan. Umumnya, mereka adalah keturunan pejabat Puri pada masa lalu. Pada mulanya, kasta ksatria merupakan orang-orang dengan profesi di bidang pemerintahan, baik sebagai raja, menteri, pejabat militer, bupati, maupun abdi keraton. Saat ini, keturunan kasta ksatria bekerja dalam berbagai macam profesi dan jabatan. 3. Keturunan kasta Waisya. Keturunan kasta Waisya biasanya diawali dengan gelar ngakan, kompiang, sang, atau si. Pada masa lalu, orang dari kasta ini bekerja di bidang niaga dan industri. Kini, sebagian keturunan Waisya tidak lagi menggunakan nama depannya karena banyaknya asimilasi kelompok Waisya dengan kaum Sudra pada masa lalu.
Di samping itu, sekarang keturunan Waisya tidak lagi mendominasi bidang niaga dan industri, sebagaimana profesi leluhur mereka pada masa lalu. Mereka kini bekerja di berbagai bidang. 4. Keturunan kasta Sudra. Keturunan kasta Sudra dicirikan dengan nama tanpa gelar kebangsawanan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, melainkan langsung mengacu pada urutan kelahiran sesuai tradisi Bali, seperti Wayan, Putu, Gede, Made, Kadek, Nengah, Nyoman, Komang, dan Kedut. Pada masa lampau, golongan Sudra terdiri dari buruh dan petani. Kini, golongan Sudra bekerja di berbagai profesi, mulai dari pejabat negara hingga buruh kasar.